Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Reddy Astra. Sobat, barusan aja kita buka kipas angin sobat ya. Ini adalah mereknya Miyako sobat tuh, Miyako. Ini Miyako dinding sobat ya. Ini di asnya tadi macet sobat, di asnya macet ya tuh karena dia kering tuh pelumasnya. Kemudian dia macet total begitu, udah kita akalin dan terbuka begini sobat. Namun ada yang menarik sobat dari dinamo Miyako ini adalah ini sobat. Nah, kalau sobat melihat dinamo yang ada tanda-tanda geseng begini sobat ya tuh. Tuh, geseng ya, tuh. Ya, coba kalau kita lihat nih sobat nih. Posisi yang geseng ini sobat, ini yang geseng ini adalah dari sini sobat nih. Kan posisinya begini sobat nih. Ini lubang kabel ini, Tuh. Nah, kelihatan ya tuh, nih kelihatan nih. Nah, ini kelihatan sobat nih. Yang geseng ini timbul dari panas yang keluar dari sambungan kabel ini sobat tuh. Tuh sobat ya, kalau kita lihat selongsongnya udah pada hitam sobat tuh. Tuh, bagian dalam ya. Tuh, udah pada hitam. Karena ini pemakaiannya cukup aktif ini. Kita khawatir sobat ini ada kebocoran ya, kebocoran arus begitu. Kenapa? Karena kemungkinan sambungan antara kabel ini, antara kabel dan kawat lilitannya sudah mulai korosi solderannya sehingga menimbulkan panas gitu sobat ya. Tuh, kemungkinan ada arus yang bocor sobat ya, atau induksi begitu ya. Untuk itu tugas kita dua sobat. Yang pertama kita cek dulu sobat lilitannya, apakah lilitannya ada yang short gitu ya atau konslet begitu. Nanti kita cek pakai apometer. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada yang short ini di lilitannya, kita ganti sobat, kita ganti selongsong dan kabelnya sobat ya. Artinya ini kita upgrade sobat, kita solder ulang ya sambungan-sambungan kabel dan kawat lilitannya ya. Nih, ini bekas servisan orang sobat nih. Ini kebiasaan tukang servis kipas angin, dia kalau mau nyervis dipotong dari sini sobat nih. Dipotong dari sini. Ini kebiasaan yang kurang baik sobat. Dilepaskan aja ya dari sini nih. Dari saklar speednya kita lepaskan ya, bukan dipotong kayak begini. Jadi ya agak kotor lah begitu ya. Oke sobat, ini kita cek lilitannya apakah ada yang short, kemudian ini kabelnya kita balik sobat. Yang bagus di bawah ini kita pindahkan ke atas ya. Bagaimana caranya? Langsung kita eksekusi sobat. Ya, coba kita gambarkan dulu sobat. Skema penyambungan kabel-kabel sobat ya ini. Skema penyambungan kabel. Ini adalah skema penyambungan kabel. Skema penyambungan kabel dinamo Miyako. (16 in). Nah, kita gambar aja begini ya. Nah, ini adalah ada 4 lilitan sobat di dalam spool ini atau dinamo. Ya, ini gambarnya begini ya sobat tuh. Jadi dalam dinamo ini ada 4 gulungan sobat. Ini kalau kita lihat nih, gulungan yang paling besar ini sobat nih. Ini adalah running ya, karena yang terpanjang. Skemanya begini sobat. Ini adalah running. Nah, kemudian di atasnya adalah medium atau speed 2 gitu sobat ya. Medium. Kemudian di sini adalah low atau speed 1 gitu sobat. Kemudian di atas adalah starting atau lilitan pembantu gitu sobat ya. Nah, jadi di dalam dinamo ini sobat, setelah kita bongkar ada 8 ujung lilitan. 8 ujung lilitan itu adalah ini sobat. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ke-8 ujung lilitan itu harus tersambung semua sobat. Jangan ada yang salah satu putus ya. Kenapa? Kalau salah satu putus kita nyatakan gagal gitu sobat.
Kenapa? Karena ini tidak bisa dibongkar sobat, ini keras ya. Ini keras ini karena disiram dengan sirlak begitu, jadi keras tuh. Nah, yang di bawah sini sobat, di running yang ada 1 lilitan ini kita sambung ke kapasitor sobat. Karena kapasitor di dalam lilitan running kita sebut kapasitor running gitu ya. Ini hanya penyebutan aja sobat, penyebutan supaya gampang diingat begitu ya. Kemudian ujung running ini yang satu ini dengan medium ini kita gabung sobat. Keluarlah ini adalah speed 3 gitu ya. Kemudian ujung medium satu lagi digabung dengan ujung low, ini keluarlah adalah speed 2. Kemudian ujung low satu lagi dengan ujung starting digabung, keluarlah namanya speed 1 atau low. Nah, 1 lilitan lagi di starting ini kita sambung. Ini adalah kabel kapasitor starting ya, karena di lilitan starting. Nah, begitu sobat. Ya, ini adalah fuse sobat. Nah, pemasangan fuse apabila dinamo ini rangkaian dari pabrik, ini biasanya dipasang di sini sobat fuse-nya. Kaki fuse itu ada 2 sobat. Kaki fuse ada 2. Ini kaki fuse disambung ke kabel kapasitor sobat, kapasitor running. Kemudian kaki fuse satu lagi ini disambung ke kabel setrum sobat, setrum atau AC gitu ya. Nah, ini contoh fuse sobat ini. Jadi fuse ini adalah 2 ampere 130 atau 135 derajat sobat ini. Nah, pemasangan fuse ini sobat ini nih. Pemasangan fuse kalau dari pabrik ini biasanya di sini sobat. Kaki satu dia nempel di kabel kapasitor begini. Kemudian satu lagi dia tersambung ke kabel setrum sobat. Ini dari pabrik ya begitu. Nah, kalau saya nanti enggak sobat. Ini kalau saya, nah ini kabel setrum ini saya gabung ke kapasitor running ya, ke kabel kapasitor running. Kemudian di sini kita putusin, kita pasang fuse gitu sobat. Ya, bedanya apa? Sebetulnya sama sobat, tapi lebih mudah kalau misalnya fuse ini putus ya, menggantinya lebih mudah. Kalau ini bongkarnya susah sobat nih. Bisa dibongkar dulu ya, takutnya lilitannya putus ya. Bagaimana cara pemasangan fuse nanti sobat kita jelaskan. Jadi jumlah kabel yang keluar dari spool, sebanyak 6 sobat. Nih 4 yang ke bawah ini. Kemudian yang 2 di atas adalah kapasitor ini. Jadi jumlahnya 6 sobat. 6 ini mana saja? Lihat di gambar sobat. Untuk dinamo Miyako yang ori sobat, ini ori sobat ya. Ini ori ini. Ori. Ini biru adalah setrum atau AC sobat, adalah ini. Ini adalah biru. Kemudian speed 1 adalah abu. Abu ini sobat. Speed 1 ini adalah abu. Speed 2 adalah oranye ini atau kuning ya, oranye. Dan speed 3 adalah merah. Ini adalah merah di speed 3. Nah, begitu. Nah, kemudian untuk menentukan kabel kapasitor running dan starting yang mana, ini kalau kita lihat ini ada putih dan hitam sobatnya. Ini dari pabriknya, ini kabel kapasitor putih dan hitam. Di antara 2 ini mana yang running dan mana yang starting. Caranya adalah begini. Nah, kita siapkan ampermeter di 2K atau 2000 ohm untuk DT9205 sobat. Jadi memilih skala ohm sobat, memilih skala ohm. Kenapa tidak saya taruh di 200 ohm misalnya di sini? Nah, kenapa tidak saya taruh di 200 ohm? Nggak ngangkat sobat. Nih kita lihat ya, nih. Ya, coba kita lihat. Di skala 200 ohm dia tidak ngangkat sobat. Tuh. Nggak keluar angkanya, kenapa?
Karena nilai hambatan di dalam spool ini di atas 200 ohm sobat, di atas 200 ohm. Makanya ini kita naikkan ke 2000 ohm, nah atau 2K ohm. Nih dia akan keluar angkanya sobat, tuh ya. Oke, itu aja ya. Jadi kita taruh di skala 2K. Nah kemudian bagaimana menentukan kapasitor running dan starting sobat? Yang mana ini di antara dua ini? Langsung kita ukur dari kabel setrum sobat. Kabel setrum adalah biru nih. Kabel biru setrum, mana yang nilainya short atau kecil adalah kapasitor running sobat ya. Kapasitor running, kenapa? Karena ini satu jalur sobat nih. Kemudian ini dipecah menjadi dua sobat, satu ke setrum, satu ke kapasitor. Nah yang kesetrum biasanya di ujungnya menggunakan fuse gitu sobat ya. Nah karena ini short sobat atau satu jalur, maka nilainya kecil. Kita ukur dari sini sobat nih. Dua jalur kapasitor ini, kabel kapasitor mana yang nilainya kecil. Nah ini nilainya tinggi. Yang putih tinggi, yang hitam nah short dia ya, 005. Berarti kabel kapasitor running adalah yang hitam sobat. Nih, kabel kapasitor running adalah hitam. Ya, otomatis kabel yang starting adalah yang putih. Ya, sekarang kita ukur sobat, apakah dinamo ini masih bagus. Kita ukur pakai apometer sobat. Tetap kita taruh di 2K begitu. Oke, sudah 00. Kita akan mengecek keempat lilitan ini sobat, keempat lilitan ini apakah nilai hambatannya masih bagus. Kita cek, kita mulai dari kapasitor running sobat. Nah ini warna hitam adalah ini sobat nih, warna hitam. Dari kapasitor running warna hitam kita cek ke speed 3 warna merah untuk mengetahui lilitan running berapa nilai hambatannya. Ini sobat nih, ini adalah lilitan running, kapasitor running adalah ini hitam nih. Hitam ke speed 3 adalah merah. Nih merah. Nih. Tuh, nilainya adalah 502 lah, 502 sobat. Kita tulis di sini. 502. Nah, begitu. Kemudian untuk mengetahui nilai hambatan di lilitan medium, kita ukur dari speed 3 ke speed 2. Nih, untuk mengetahui lilitan medium ini, kita ukur dari speed 3 ke speed 2. Speed 3 ke speed 2. Speed 3 adalah merah, speed 2 adalah oranye. Nih, berapa nilai hambatannya? Adalah 94. Nah, 94 di sini. 94 ohm. Untuk mengetahui lilitan low berapa nilai hambatannya, kita ukur dari speed 2 ke speed 1. Speed 2 adalah oranye, speed 1 adalah abu. Ya sama sobat, 94. Ya tuh. Kemudian untuk mengetahui lilitan starting atau lilitan pembantu, kita ukur dari speed 1 ke kabel kapasitor starting warna putih. Speed 1 adalah abu nih. Nih abu. Kita ukur ke kapasitor starting warna putih adalah ini sobat, ini putih. Ya, nilainya 421 ohm. 421 ohm. 421. Ini satuannya ohm sobat ya, ohm. Nah, kita sudah dapatkan nilainya sobat tuh. Nah kalau kita lihat dari nilai-nilai ini sobat, running adalah yang terpanjang, lihat nilainya 502. Kemudian starting 421 di bawah running, ini sebagai pembantu. Nah kemudian untuk menurunkan kecepatan atau speed, kita kasih medium sobat. Nilai hambatannya adalah 94 ohm. Nah ini boleh sama sobat ya, ini boleh sama nih, medium dan low boleh sama ya. Atau panjang lilitannya boleh sama ini tuh.
sehingga kita tambah medium jadi speed 2 sobat. Untuk speed 1 kita tambah lagi sobat, lilitan low menjadi speed 1. Jadi gitu sobat ya nih. Nah kalau kita lihat skala ohmnya ini sobat, atau nilai hambatannya ini dinamo normal sobat ya. Normal artinya ini tidak panas ini sobat, ini bagus ini. Karena biasanya running itu sobat, ini kalau nggak di kepala 4 kepala 5 sobat nih. Kalau nggak 480 berapa begitu ya, atau 502 ini. Dan starting biasanya di kepala 300 sobat, 380 berapa sampai dengan ini 421, berarti ini bagus sobat ini. Nah untuk medium dan low ini di atas 90 ohm sobat, di atas 90 ohm sampai ya 100 berapa gitu ya, lebih dikit. Ini normal sobat nih. Cuman kita belum tahu sobat, apakah dinamo ini short atau tidak. Yang luar khusus untuk running ya, satu lilitan aja nih, lilitan running ya. Kemudian yang dalam ini ada 3 lilitan, starting, medium dan low gitu ya. Apakah ini ada yang short atau konslet, kita ukur nanti setelah kita bongkar ini sobat. Kita bongkar sambungan-sambungannya ya nih. Kita bongkar sekarang sobat. Sebelum kita bongkar, kita siapkan isolasi kertas sobat ya, untuk tanda gitu ya, untuk tanda. Kita siapkan di sinilah. Ada 8 potong sobat. 1 2 3 4 5 6 7 8. Karena di ujung sini nanti keluar 8 ujung lilitan. Nah, ini saya menggunakan silet dan jarum gitu sobat ya. Kemudian ada obeng kecil. Nah, jadi sambungan kabel dan lilitannya kita bongkar semua sobat. Ada ikatannya ini. Ya, pelan-pelan dan waspada ya, jangan sampai ada kawat lilitan yang putus kena silet atau kena gunting gitu ya. Ya, hati-hati sobat. Karena kalau ada kawat lilitan yang patah, kita gagal sobat. Ya ini dinamo pernah diservis sama orang sobat ya, pernah diservis ini. Ya pokoknya kita harus menemukan 8 ujung lilitan sobat. Nah ini sudah mulai terbuka, hati-hati sobat tuh. Oh ya, pada geseng sobat tuh. Jadi selongsongnya sudah rapuh gitu ya. Ini yang menyebabkan kebocoran sobat ya. Ya kita temukan ke 8 ujung lilitan. Nah setiap yang kita bongkar sobat, yang kita buka kabel dan lilitannya, kita kasih tanda sobat. Kita kasih tanda. Kenapa kita kasih tanda? Karena kita takut salah sambung sobat ya. Karena kita tidak bisa menilai sobat, apakah ini sistemnya menyilang atau ke atas, kita tidak bisa tahu ya. Ya ini banyak jebakan-jebakan sobat ini, kawat lilitannya hati-hati nih tuh. Karena dia lengket ya tuh, dia lengket ke selongsong ya. Nah ini enak sobat, ini enaknya kalau kawat tembaga begini sobat ya, dia tidak begitu lengket ya. Ini tembaga sobat, tapi kalau aluminium kita rada riskan ya, karena bisa saja kita gagal ya, karena dia patah. Nah kalau tembaga dia begini sobat, dia tidak mudah patah begitu tuh, jadi pada hancur sobat tuh ya, selongsongnya sudah rapuh tuh. Coba kita tetesin pakai bensin dulu sobat. Kita tetesin pakai bensin dulu di sini. Ini kita mulai dari mana aja sobat, terserah. Ini adalah kabel hitam kapasitor tuh. Oh ini malah nggak dipasang fuse sobat, ini bukan fuse ya. Ini dilangsungkan nih sobat tuh, dilangsungkan tuh. Antara kabel setrum dan kabel kapasitor dilangsungkan ini. Nah ini sobat nih, ini warnanya sudah hitam ya, ini kabel biru sobat nih, kabel setrum ya tuh. Ini kabel biru sudah dilangsungkan ke kabel kapasitor running sobat nih, warna hitam. Jadi dia tidak menggunakan fuse lagi sobat.
Ini karena ini bekas servisan orang ya, tuh dilangsungkan tuh, atau digabung langsung. Nah ini ada satu kawat litan, ini kita putusin ya sobat. Nah begitu. Nah ini satu kawat litan. Nah ini sobat, ini bekas fuse ya tuh, ini kaki fuse digabung sobat, jadi dia tidak menggunakan fuse. Nah ini cukup panjang nih sobat, ini kita putusinnya di sini. Oke, tuh. Ini adalah kabel setrum dan kapasitor. Ada satu lilitan sobat. Ini kita kasih tanda dulu, jangan sampai lupa. Nah, begitu. Kemudian kita tulisin kapasitor dan AC lah begitu ya, dan setrum ya. Nah, jadi kapasitor dan setrum, KP dan AC adalah ini sobat. Nah, ini satu lilitan. Kita kasih tanda sobat ya. Ujung ini kita kasih tanda adalah ini. Nih kita ambil tang lancip ini. Ini karena ini keras sobat ya. Ini kita tekan-tekan begini. Tuh supaya dia terurai begitu ya. Tuh. Kita kasih bensin lagi sobat. Jadi ini tidak boleh ceroboh sobat ya. Bagi pemula, kalau yang sudah pakar mungkin lebih gampang sobat ya, karena ini saya buat konten untuk pemula, jadi saya perlu pelan-pelan sobat. Nah itu terurai sobat tuh ya, sudah terurai tuh. Ini kita ambil yang mana aja sobat. Nah ini satu kawat lilitan, ini adalah kapasitor starting ya, warna putih ini. Coba ini kita lepaskan. Nah tuh bisa tuh ya. Ya ini karena kawat lilinnya cukup panjang, ini karena cukup panjang ini kita potong aja di sini. Nah ini satu kawat lilitan adalah kapasitor starting sobat. Kita kasih tanda langsung. Ini adalah kapasitor starting, kita tulis KP aja sobat, kapasitor. Nah begitu ya, jadi ada tanda KP dan AC atau kapasitor dan setrum, dan kapasitor doang ini ya tuh. Ini adalah kapasitor running, ini adalah kapasitor starting. Nah adalah yang ini sobat. Nah ini adalah kapasitor dan setrum adalah ini. Kalau ini adalah kapasitor starting yang atas gitu ya. Nah jadi kalau sobat mengerjakan bongkar sepul sobat, ikutin cara ini sobat ya. Pertama dilepaskan dengan hati-hati, kemudian kita cari 8 ujung lilitan ini ya. Selanjutnya setiap yang kita lepaskan dari kabelnya kita kasih tanda seperti ini sobat. Oke kita lanjut ya. Sekarang kita cari lagi, ini kita lepaskan dulu, hati-hati ya tuh. Nah ini kabelnya udah warna hitam semua sobat ya, sudah kena panas ya. Jadi kita perlu hati-hati nih sobat, ini warnanya sama sobat, hitam semua nih. Padahal ini speed sobat ya, merah, oranye dan abu ya. Merah, oranye dan abu, ini sama semua warnanya hitam sobat. Ini harus hati-hati nih sobat. Nah kalau untuk speed sobat, ini ada 2 kawat lilitan yang digabung. 2 kawat lilitan yang digabung jadi satu ya. Jadi untuk speed itu terdiri dari 2 kawat lilitan sobat. 2 kali 3 sama dengan 6, ditambah 2 sama dengan 8 gitu ya. Ya untuk mengetahui ini speed 1, 2, 3, coba ini kita potong ya sobat. Ini kita potong nih. Awas hati-hati, ada kawat lilitan. Nah tuh. Kemudian ini kita kletek sobat. Waduh, keras. Ya karena ini sudah ketus ya, ini kita bakar ya sobat, biar empuk ya. Nah kita bakar, kemudian kita buka. Nah tuh kelihatan tuh nih ya. Kemudian kita cek sobat. Nah ini adalah speed berapa, kita cek dari sini sobat. Nih dari sini ya. Coba ini apakah speed 3, kita cek nih ke sini. Ah ya speed 3 sobat tuh. Yang ini adalah speed 3 nih. Nah, coba kita lepaskan dulu. Nih kita tekan-tekan begini.
supaya gampang dicabut sobat ya selongsongnya ini. Ya tuh. Nah speed 3 ini terdiri dari 2 kawat litan sobat yang digabung ya tuh. Ya, kita putusin aja. Oke. Nah ini karena digulung, ini kita urai sobat. Tuh kita urai ya tuh. Kita urai. Coba kita besarkan lagi. Nah begitu. Ini adalah speed 3 atau merah. Nah ini kita lepaskan lagi sobat ini. Nah kita urai sobat ya, karena ini di lead ini. Kita urai sobat atau kita lepaskan ya. Oke. Nah terlepas sobat tuh. Ya. Ya pokoknya sobat ini kita lepaskan ya sobat ya. Kita urai supaya kita nanti bisa bikin skemanya sobat. Skema penyambungannya menyilang atau ke atas. Ini dari sini. Ini kita pisahkan dulu supaya kita bisa tahu lilitan kiri dan kanan begitu ya. Ini kita kasih tanda di sini. Oke. Ini kita lepaskan dari kabel merah atau speed 3 sobat. Kita kasih angka 3 sobat. Nah begitu. Ini juga angka 3. Nah begitu. Angka 3 tuh yang mana adalah ini sobat. Nah angka 3 adalah ini sobat nih. Angka 3 terdiri dari 2 lilitan sobat. Adalah ujung running dan ujung medium digabung jadi satu, keluarlah speed 3. Adalah ini sobat. Nah nih. Nah 2 ujung ini kita kasih tanda 3 sobat, adalah ini gitu ya. Ya selanjutnya kita lepaskan ini. Ya karena ini warnanya hitam semua sobat ya, sudah hangus ini. Coba ini kita lepaskan. Ini speed berapa juga nggak tahu nih sobat, karena warnanya sudah sama ya, hitam semua. Nah ini tuh ada 2 kawat litan. Coba ini kita putusin aja di sini tuh. Nah ini adalah speed berapa, coba ini kita bakar dulu sobat nih. Ini kita bakar karena ini sudah kaku ya, sudah kaku, kita bakar dulu. Nah tuh kita kletek, kemudian kita cek ini speed berapa. Tadi kabel merah sudah speed 3, sekarang ini sobat di antara 2 ini, oranye dan abu. Coba ini speed berapa. Oke ini adalah speed 2 atau oranye. Nah ini adalah speed 2 sobat. Coba ini kita urai dulu. Oh kita patahin aja ya, kemudian ini kita urai sobat. Nih, ada 2 lilitan ini kita urai. Terus sudah tuh. Nah ini sobat ya, ini dia sudah terurai nih. Kemudian kiri kanannya sudah misah tuh, yang ini kanan, yang ini kiri. Kita kasih tanda sobat. Jadi setiap kita melepaskan kawat litannya kita kasih tanda. Coba ini kita urai lagi supaya enggak begubat di sini. Nah begini. Nah tuh. Ini adalah speed 2. Kita kasih angka 2. Oke. Sisa speed 1 sobat. Ini kita lepaskan dulu selongsongnya. Tuh gampang lah. Nah ini ada 2 kawat litan. Coba ini kita putusin dulu. Tuh. Ya sudah terbuka semua. Coba ini speed 1. Nah ini sudah terurai tuh. Nah begini tuh ya, ini sebelah kanan, kemudian ini sebelah kiri. Kita kasih tanda. Nah
kita kasih tanda tuh. Nah, jadi kalau bongkar dinamo sobat kayak begini ya, kayak begini, ikutin sobat, dikasih tanda. Ini adalah speed 1, angka 1, dan ini juga angka 1. Oke, sudah ketemu sobat semua nih 8 ujung kawat lilitan. Ini adalah kapasitor strum, kemudian ini adalah KP, kapasitor nih, kemudian speed 3 ini dan speed 3 ini, kemudian speed 2 ini dan speed 2 ini, kemudian speed 1 ini dan speed 1 ini sobat. Nah, ini kita pisahkan sobat, kanan dan kiri. Ya, coba kita pisahkan kanan dan kiri sobat. Nah, ini kapasitor di kanan, speed 1 di kanan, speed 3 di kanan, speed 2 di kanan. Kemudian ini kapasitor strum di kiri, speed 1 di kiri, speed 2 di kiri, speed 3 di kiri. Nah, sekarang kita ukur sobat, kanan dan kiri kita ukur. Sebelum diukur kita kerok dulu sobat, karena ini kuning ini adalah lapisan emailnya ya. Warna kuning ini adalah lapisan email sobat. Ini nggak akan nyambung sobat, karena ini ada lapisannya tuh, ada lapisan emailnya ya tuh, nggak nyambung dia tuh. Untuk itu ini kita kerok ujung-ujungnya sobat. Ya, cara ngeroknya kita gunakan ini sobat nih, silet dan korek api. Kita mulai dari depan dulu sobat ya, dari depan kita kerok lah yang mana aja ya tuh. Pelan-pelan sobat, karena kalau terlalu kenceng dia patah ya. Ya, ujungnya kita kerok sobat. Ya, kurang lebih bisa untuk nyambung lah sobat ya, 1 cm kurang lah sobat tuh. Ujung-ujungnya kita kerok. Ya, ngeroknya pelan sobat, kalau terlalu keras nanti dia patah. Pelan dan santai. Ya, catatan di sini jangan ada kawat lilitan yang ketarik ya sobat ya, karena ini mudah patah ini. Ngeroknya juga pelan ya sobat, pelan aja ya, karena ini lapisan emailnya tipis sobat tuh. Ini kan tembaga sobat ya, tembaga. Kalau dinamo RR itu aluminium sobat, mudah patah, jadi harus ekstra hati-hati ya. Sekarang kita balik, nah, dari sebelah belakang sini kita kerok. Nah tuh warnanya kuning sobat ya, warnanya kuning, ini adalah tembaga. Kalau aluminium warnanya putih ya. Oke, depan belakang sudah kita kerok gitu. Kita balik lagi ke arah depan sini. Nah, ini sudah kita pisahkan, 4 di kanan, 4 di kiri ya. Kenapa dia 4 di kanan 4 di kiri sobat ya, karena kan masuknya dari sini sobat, masuk dari sini ya keluar ke sini gitu ya, masuk dari sini ya keluar di sini gitu. Makanya 4 lilitan di kanan, ujungnya adalah 4 di kiri ya. Sudah kita kerok, kita cek pakai apometer sobat ya. Sekarang kita cek dari kiri ke kanan ya sobat, atau kanan dan kiri kita cek ya. Nih kita cek mulai dari ini sobat nih. Nah, ini kita cek dari 1 kawat lilitan ini sobat, yang running ini nih. Kita cek ke speed 3 di sebelah kanan sini sobat ya, kan ini di kiri, kita cek ke kanan. Speed 3 di kanan adalah ini adalah kapasitor dan strum. Angka 3 di kanan adalah ini angka 3 di kanan. Mana? Nah, ini keluar angka tuh. Nah, tuh angkanya adalah 500. Oke, 500 lah, nggak apa-apa, kita tulis 500 sobat. Ini adalah 500 ya, yang penting sobat tahu lah ya, ini adalah 500. Kemudian kita cek lagi sobat. Nah, angka 3 ini, yang satu lagi adalah ini nih, angka 3 satu lagi yang ini. Nah, ini nih angka 3 yang satu lagi kita cek ke angka 2 ya.
ke angka 2 atau speed 2. Kalau angka 3 di kiri, ini angka 3 di kiri, berarti kita cek angka 2 di kanan gitu sobat. Bukan angka 2 yang di kiri, tapi yang di kanan adalah ini. Tuh, nilainya adalah 92. Ini adalah 92. Ini juga 92. Ya, selanjutnya karena angka 2 sudah ketemu di sini di kanan, kita cek dari angka 2 di kiri sobat. Ini untuk mengetahui lilitan low, angka 2 di kiri adalah ini sobat. Ini angka 2 di kiri, kita cek ke angka 1 di kanan. Angka 2 di kiri, kita cek ke angka 1 di kanan. 2 di kiri ini kita cek ke angka 1 di kanan adalah angka 1 adalah ini dia. Nih. 93 sobat. 93 lah begitu ya. Ini juga 93. Tuh. Ya, terakhir adalah lilitan starting yang mana? Lilitan starting adalah dari speed 1. Karena speed 1 sudah ada di kanan, maka yang di kiri sobat adalah ini. Nah, ini. Nih, speed 1 di kiri ini kita cek ke kapasitor starting ya. Kapasitor starting adalah ini sobat. Nah, ini nih. Kapasitor aja KP. Jadi dari speed 1 kita cek ke KP atau kapasitor, nilainya berapa? Ya, 421 gitu sobat. Kita tulis 421. Kemudian ini juga 421. Oke, ketemu semua sobat tuh. Sudah ketemu semua nilai hambatannya tuh. Ya, ini angkanya adalah ya nih. Nilai yang tertinggi adalah 500. Kemudian yang kedua adalah 421. Yang ketiga adalah 93. Ya, gitu ya. Ini boleh sama sobat kalau yang ini ya. Yang terakhir 92 nih. Kalau ini boleh sama sobat nih. Yang medium dan low boleh sama sobat nih. Ya, sekarang angka-angka ini kita masukkan ke sini sobat. Ke sini ya. Ini kapasitor dan AC ini adalah 500, berarti ini sobat. Ini adalah 500 ohm. Kemudian kapasitor starting ini adalah 421 nih. Nih. 421 di sini. Kemudian speed 2 adalah 93 nih. Nih, speed 2 adalah 93. Ya, nih 93 adalah di sini. 92 adalah di sini. Nah, untuk nilai ini sobat, nilai medium dan low apabila tinggi kita taruh di sini sobat. Yang lebih tinggi kita taruh di medium ya, supaya nanti turunnya dari speed 3 ini kedua dia terasa ya. Jadi tidak datar begitu ya, terasa lebih turun. Nah, atau kalau sama ya nggak apa-apa sobat, dibolak-balik. Ini juga saya bolak-balik nggak apa-apa sobat. 93 taruh di sini, 92 taruh di sini nggak apa-apa ya. Tapi lebih normalnya yang lebih tinggi antara medium dan low kita taruh di medium yang lebih tinggi. Ya, jadi begini sobat. Nih. Ya, jadi angka ini yang sebelumnya kita cek dengan kabel ini ya hampir sama lah sobat ya. Hampir sama lah ya tuh. 421, 9294, 93, 94, 500, 502 ya sama lah, kita anggap sama ini. Oke, dari sini kita ingin mengetahui sobat, ini lilitan ini modelnya menyilang atau ke atas ya. Menyilang atau ke atas, kita bikin skema penyambungan sobat. Nih. Sekarang kita bikin lagi di sini adalah skema penyambungan lilitan sobat, lilitan dinamo Miyako 16 in ori gitu ya tuh. Yang pertama adalah skema penyambungan kabel, yang kedua adalah skema penyambungan lilitan. Lilitan ini, lilitan. Ya, skemanya bagaimana? Ya, kita bikin aja sobat. Ini model saya begitu ya. Ini adalah lilitan.
Ini lilitan, ini juga lilitan, ini juga lilitan, begitu ya. Ini adalah running, ini adalah medium atau speed 2, ini adalah low, speed 1, ini adalah starting atau lilitan pembantu gitu ya. Ini adalah kanan sobat, ini adalah kanan, ini adalah kanan, kanan adalah ini sobat. Nah, ini adalah kanan, ini ujung-ujung kanan, ini ujung-ujung kiri, ujung-ujung kiri adalah ini kiri nih ya, paham ya. Saya tulis bahwa ini kanan, ini kiri ya, paham ya. Ini kanan, ini kiri, ini kanan, ini kiri, 4 di kanan, 4 di kiri nih, 4 di kanan, 4 di kiri, paham ya. Nah, dari sini karena kita ini sepil sobat ya, ini sepil ya, ini sepil atau review dari pabriknya ya begini. Coba kita gambar sobat, apakah ini skemanya atau modelnya menyilang atau model ke atas. Dari sini kita bisa tahu sobat ya. Sampai di sini kalau sobat masih bingung, harus sering latihan sobat, harus sering latihan. Jadi tidak hanya melihat ya, tapi harus dipraktekkan sobat. Apa itu yang disebut dengan kanan kiri ya, begini nih sobat, kanan kiri ya. Kita lihat di kiri adalah kapasitor dan setrum, kapasitor dan setrum. Di kiri ini yang nilainya 500, ini 500 sobat, ini adalah 421, medium adalah 93, kemudian ini adalah 92 ya. Running 500, medium 93, low 92, dan starting 421 ohm. Nih angka-angkanya. Nah, dari sini coba sobat perhatikan cara membuat skema penyambungannya sobat. Skema penyambungan lilitan. Kita lihat di sini sobat. Di sebelah kiri ini adalah kapasitor dan strum. Di kiri ini adalah kapasitor dan strum. Ini adalah kapasitor dan strum. Kapasitor dan setrum atau kapasitor running di sini sobat. 500 di kanan ini angka 500 di kanan. Ini angka 3 ketemu dengan angka 3 di kiri. Nilainya 92, otomatis ini seolah-olah terbalik nih sobat. Ini saya kasih ini 92, ini 93 gitu ya. Karena ini sepil saya. Nih angka 3 dan angka 3 nih. Nih angka 3 dan angka 3. Ya. Angka 3 di kanan atau 500 di kanan ini dengan 92 di kiri adalah ini. Jadi bentuknya begini sobat. Nah, ini adalah speed 3. Tuh gitu. Nah, speed 3 sudah ketahuan. Sekarang speed 2 ini, 2 di kanan dengan 2 di kiri ini. Ini kan sudah ada tandanya sobat, tinggal gabung-gabung aja. Cuman ini saya ingin menggambarkan skema penyambungan lilitannya. Ini 92 di kanan, ini 92 di kanan ini, nih 92 di kanan, 92 di kanan ketemu dengan 93 di kiri, ini 93 di kiri ini. Berarti begini sobat. Nah, ini adalah speed 2. Kemudian untuk speed 1 ini ada angka 1 di kanan dan angka 1 di kiri. Nah, kita baca sobat nih. Angka 1 di kiri adalah 421. 421 di kiri. Nih, ini 421 di kiri adalah ini. Ketemu dengan 93 di kanan. Ini kan speed 1 sobat. 93 di kanan adalah ini. Ini 93 di kanan. Berarti dia begini sobat. Nah, ini adalah speed 1. Nah, terakhir adalah ini. Nah ya, ini kapasitor atau KP 421 di kanan. 421 di kanan adalah ini KP ya. Karena ini di starting ya, KP starting gitu ya, kapasitor starting. Ini adalah kapasitor running. Nah begitu ya. Setelah digambar begini kita tahu sobat membaca ini. Karena kalau tidak digambar gini kita tidak tahu sobat ini menyilang atau ke atas.
Setelah digambar gini berarti ini menyilang sobat nih, menyilang. Modelnya adalah menyilang. Tuh. Nah, kalau ke atas bagaimana? Kalau ke atas ini sobat, dari 500 kanan ketemu dengan 92 di kanan sobat, jadi kanan sama kanan gitu, yang disebut menyilang. Dan ke atas adalah ini sobat, di segitiga. Karena ini posisinya dia menyilang begini, maka ini disebut menyilang. Ini udah ketemu sobat. Nah, terus pemasangan fuse di mana? Kita sambung kabel lagi sobat. Kita sambung kabel lagi. Ini kabel setrum warna biru. Ini warna biru. Nah, begini, ini warna biru. Strum. Ini kita potong sobat, di sini kita potong, kita kasih fuse di sini sobat. Nah, gitu ya. Ini adalah fuse. Jadi kabel biru kita potong, kita sambung ke kaki fuse. Nah, gitu sobat ya. Jadi fuse selalu dapat di kabel setrum sobat. Kenapa di kabel setrum? Karena ini kabel arus ya. Begitu fuse-nya putus, maka arus akan putus gitu. Oke, langsung kita rakit sobat. Ya, karena ini sepil, jadi ikutin aja sobat ya. Ikutin sesuai dengan aslinya ya. Ya, sekarang kita pasang kabelnya sobat. Ini kabel yang lama ini. Ini yang di atas, ini kita rubah. Ini yang masih bagus kita pindahkan ke atas gitu ya. Nih, yang atas jadi di bawah gitu sobat. Nah, ini kelihatannya nih. Nah, ini kabel kan kaku nih sobat. Ini kaku. Ini kita bakar sobat nih. Kita luruskan ya, kita bakar. Ya tuh, jadi lurus sobat tuh. Ya, kita bakar supaya lurus sobatnya. Tuh, sudah hangus sobat ya tuh. Ya, ini kabel sudah kita rapikan ini. Kemudian untuk solder kita siapkan serabut kabel ini sobat, serabut kabel ya tuh. Kemudian kabel untuk kapasitor kita kasih hitam-hitamnya sobat ya, yang lamanya kan dia putih hitam. Karena kabel kapasitor ini boleh bolak-balik sobat. Ya, mulai kita rakit sobat. Solder sudah kita panaskan. Jadi sobat tinggal menggabungkan aja ini karena sudah dikasih tanda ya tuh. Kapasitor AC, kapasitor starting, angka 2 dan angka 2, tuh, angka 3, 1 dan 1 gitu sobat ya. Ini kasih tanda nih. Ya, coba kita ini yang depan yang gampang ini speed 3 nih tuh, angka 3 dan angka 3 kita gabung. Ini angka 3 kita lepaskan pakai bensin sobat. Tuh, supaya gampang ditarik ya tuh. Dan angka 3. Tuh. Ya, jadi angka 3 dan angka 3 sesuai aslinya. Kita ambil speed 3 adalah merah. Kemudian kita ambil serabut kabel ini 1. Tuh. Ya, kemudian sebelah sini kita ganjel pakai palu sobat ini ya, supaya nggak bergerak nih tuh. Kita ganjel. Kita ambil kabel merah, kemudian ujungnya kita samakan sobat nih. Tuh. Ini kita pelintir dikit sobat. Kemudian kita tempel di kabel merah speed 3 begini tuh. Ya, ujungnya sudah sama. Kita balut pakai serabut kabel sobat. Ya, jangan ditekan sobat ya, jangan ditekan, ngambang saja. Ini adalah supaya mudah disolder sobat. Tuh. Nah, ujungnya kita potong. Oke, tuh. Ya, kalau bisa jangan disolder dulu sobat ya. Kita tes nanti ya, apakah sempurna penyambungannya. Kemudian kita lihat ini yang depan ini ada speed 1 nih dan speed 1 ini. Nah, ini ya, kita kasih bensin dulu ini. Ini speed 1 supaya mudah ditarik sobat tuh ya. Dan speed 1 angka 1 adalah ini.
Tuh. Speed 1 dan speed 1 kita gabung adalah ini. Nah, ini kita gabungkan kawat lilitannya, ujungnya kita samakan, kemudian kita pelintir sobat. Tuh. Ya, tuh. Speed 1 adalah abu, kita ambil abu ini, tuh. Kita taruh di sini. Ya, serabut kabel kita ambil 1 lembar. Ya, kemudian kita lilit sobat. Ya, jangan ditekan sobat ya, cukup saja. Tuh. Ya, kita lilit terus. Oke, tuh. Ya, sisa serabutnya kita potong. Oke, tuh. Kita siapin lagi serabutnya 1. Kita sambung speed 2 sobat. Nah, ini angka 2 dan angka 2 nih. Angka 2 dan angka 2 kita tarik biar gampang. Kita kasih bensin, karena kalau nggak dikasih bensin nanti ditarik putus sobat ya, karena ini lem ya, isolasi, ini isolasi kertas. Nih angka 2 dan angka 2 tuh. Speed 2 adalah oranye, kita ambil oranye pelan-pelan tuh. Kemudian dua lilitan ini kita gabung jadi 1. Kemudian kita lilit, kita pelintir dikit, kemudian kita taruh di kabel oranye. Nah begitu ya, ujungnya kita samakan, kemudian kita lilit. Kita lilit, jangan ditekan, cukup saja. Oke. Kita potong sisanya tuh. Kita siapkan selembar serabutnya nih. Kita pilih kapasitor dan setrum adalah ini. Dia 1 lilitan sobat ya, 1 kawat lilitan ya tuh. Masing-masing kapasitor adalah 1 kawat lilitan. Ini adalah kapasitor dan setrum. Ya, kapasitor dan setrum adalah biru nih sobat. Ini adalah setrum biru dan kapasitor kabel hitam ini kita gabung jadi 1 sobat. Kita gabung jadi 1. Ini adalah kapasitor dan setrum. Karena kapasitor dan setrum kita gabung jadi 1 begini ya tuh. Ya, selanjutnya kapasitor dan setrum 2 kabel ini kita gabung ke sini, 1 lilitan. Kemudian kita balut pelan saja, jangan ditekan nanti patah dia, karena 1 lilitan itu sobat. Terus kita lilit pelan-pelan tuh ya, ujungnya sisanya kita potong. Oke tuh. Tinggal 1 adalah kapasitor starting atau kapasitor doang, ini sendirian dia. Nah, jadi kalau sobat melihat dinamo yang 5 kabel sobat, ada kabel kapasitor yang cuman 1, kabel kapasitor cuman 1, harusnya kan 2. Cuman 1 adalah ini dia kapasitor starting gitu ya, ini. Nih. Kita ambil kabelnya ini warna hitam nggak apa-apa. Ya, kita ambil serabut, kemudian kita tempel di sini. 1 kawat lilitan adalah kapasitor starting ya. Kita balut supaya mudah disolder sobat. Tuh, teruslah kita balut aja lah. Ya, oke tuh. Oke, selesai sobat nih. Ada 6 kabel sobat nih. Kabel hitam-hitam ini adalah kapasitor, kemudian biru ini adalah kabel setrum yang kita gabung dengan kabel kapasitor ini, karena dia 1 jalur ya. Nih, kemudian speed 1, 2, 3 ini, jadi ada 6 kabel ini. Oke ya, sebelum kita solder ini
kita kasih timah, kita tes dulu sobat, apakah penyambungannya sempurna. Ya, kita taruh di 2K. Oke, sudah 00. Sampai di sini sobat, apabila ini kedua kabel kapasitor ini kita ukur nyambung, berarti penyambungan speednya sempurna sobat. Rumusnya di sini. Nih, 2 kabel kapasitor hitam-hitam kita tes. Nah, tuh tersambung ya. Dengan demikian rumusnya adalah penyambungan ini sobat, ini penyambungan speed ini adalah sempurna sobat ya, tersambung. Oke, sekarang kita tes secara lengkap sobat. Ya, coba ini kita ganjel lagi nih supaya nggak bergerak sobat ya nih. Ya, kita tes dari 4 kabel ini dan 2 kabel kapasitor. Kita tes. Ini kabel biru adalah setrum ke speed 1, apakah tersambung? Tersambung. Ke speed 2 oranye tersambung, speed 3 merah tersambung. Kemudian dari biru setrum ke kapasitor ini, ya ini yang short sobat ya, nilainya kecil. Ini adalah kabel kapasitor running, karena kabel ini adalah satu jalur nih sobat nih, 2 ini biru dan hitam satu jalur, maka nilainya short ya, tuh 002. Kalau yang satu lagi nilainya tinggi sobat. Nah, ini adalah kabel kapasitor starting karena paling ujung ini. Oke, dengan demikian kita sempurna sobat ya penyambungan ini. Selanjutnya kita solder sobat ujung-ujungnya. Ya. Ya, sudah panas. Ujung-ujungnya kita solder. Ini kita panaskan dulu sobat. Setelah panas kita kasih timah. Nah, oke tuh. Oke. Ini kita panaskan dulu sebentar. Tuh, setelah panas kita kasih timah. Oke. Kita tambah lagi dikit. Oke, sip tuh. Ini yang speed juga sama, kita kasih panas dulu ini. Tempel dulu, kemudian kita kasih timah. Oke, sip tuh. Ini yang merah kita panaskan dulu supaya nempel. Timahnya supaya nempel sobat. Kemudian kita kasih timah. Oke. Oke tuh. Satu lagi yang ini kita panaskan dulu. Setelah panas kita kasih timah. Tarik ke atas atau ke ujung. Oke, sip tuh. Ya, nih hasilnya sobat ya. Sudah kena timah semua tuh. Sudah kena timah semua. Oke. Ya, ini saya siapkan selongsong sobat. Ini yang 4 mili ini. Ini yang 3 mili ya. Nih, ini 3 mili, ini 4 mili. Kenapa 4 mili? Biasanya untuk ini sobat, karena ini tebel ya tuh. Ada 2 kabel tebel, kita pakai yang 4 mili ya. Oke, sekarang kita tutup. Panjangnya berapa ya? Atur aja sobat. Dikira-kira aja ya. Nih. Tuh segitu tuh. Nah, berapa panjangnya ini? Tuh sekitar 4 cm sobat tuh. Ya, 4 cm kurang lebih. Ya, kemudian yang 4 mili untuk kabel yang tebel ini. Ya, kira-kira segini 4 cm tuh. Ini yang 4 mili ini. Kita masukkan ke sini karena ini tebel sobat ya tuh. Ya, oke tuh. Kemudian ini yang 3 mili. Nih, kita lobangin dulu lah. Ya, yang 3 mili untuk yang lain gitu sobat tuh. Ya, masuk. Ya, masuk. Oke, tuh. Kemudian kita ambil isolasi kertas sobat. Untuk tatakan di sini sobat. Ya, kita atur aja lah ya. Nih, kita double sobat ya. Tuh. Ya, cukup lah. Ini double, kemudian ujungnya kita potong-potong begini sobat. Ya, kita potong-potong.
Nah begitu ya tuh, jadi bisa kita tekuk sobat tuh ya, gitu tuh ya, begitu sobat lah. Nah begitu ya tuh. Kemudian speed kita taruh di bawah sobat. Ini untuk kapasitor kita taruh di atas ya, yang speed kita taruh di bawah sini. Nah gitu tuh. Kemudian ini kapasitor yang dua kita taruh di atas sobat. Kenapa ini? Karena di sini ini panas sobat ya, untuk kapasitor panas, jadi kalau putus kita gampang betulinya ya. Jangan taruh di bawah tapi di atas tuh. Nih ini sebelah atas ya. Sisa-sisa lilitan ini sobat nih ya, kita atur aja ya, kita atur aja tuh. Kita ambil tali tis nih, ukurannya 2,5 kali 100 mili sobat. Nah kemudian kita ikat, kita lihat ke bawah sobat, jangan sampai ada kawat lilitan yang ketarik gitu. Kita cari yang aman lubangnya ya, kita cari yang aman lubangnya. Nah ini aman nih, karena ini bekas tali ya nih. Ikatnya jangan terlalu kuat sobat, cukup saja ya. Nah, jangan terlalu kuat ya tuh. Nah kita rapikan lagi, kita masukkan tuh. Kita lihat ke bawah. Nah ini ada bekas tali ini, kita kasih lagi di sini tuh. Ya kita rapikan tuh. Ya kita ikat lagi, ini juga bebas, ini tidak ada kawat lilitan yang ketarik nih. Nah di sini tuh. Nah kita ikat. Nah kita rapikan sebelah bawah sini atau sebelah dalam. Kemudian di sini juga aman ini sobat nih. Jangan ada kawat lilitan yang ketarik sobat. Tuh, jangan terlalu kuat ya, cukup saja sobat tuh. Ya, jadi di dalam lubang-lubang ini, pengikat ini jangan ada kawat lilitan yang ketarik ya, kemudian putus gitu sobat. Ya, kita putusin aja di sini. Tuh. Ini hasilnya sobat. Kita cek lagi pakai apometer, kita kalibrasi. Ini dua kabel adalah kapasitor dan ini adalah strum dan speed ya. Kita mulai dari kabel biru, kabel strum ke speed 1 abu tersambung, speed 2 oranye tersambung, speed 3 merah tersambung. Oke. Kemudian dari biru ini ke kapasitor. Ya ini adalah kabel kapasitor running, nilainya kecil atau short. Kemudian sebelah lagi ini adalah kabel kapasitor starting, nilainya paling tertinggi sobat. Dengan demikian sempurna sobat. Terakhir kita pasang adalah fuse. Nah, kita pasang fuse ini sobat. Dimana langsung kita eksekusi sobat. Nah sekarang kita pasang fuse. Kita tahu nih kabel biru adalah kabel setrum sobat ya. Ini kabel setrum ya, biru ini kita potong sobat. Coba kita skemakan dulu. Ini fuse 2 ampere 130 derajat sobat ya. 135 derajat juga boleh lah sobat ya. 2 ampere. Coba kita lihat sobat. Ini kepala fuse ini harus diikat sobat ya, harus diikat di sini ya, supaya dia nempel di kawat lilitan sobat. Ketika kawat lilitan ini panas, maka fuse akan putus ya. Kita lihat di sini. Nah ini lubang nih sobat. Nah berarti di sini sobat ya, kepala fuse di sini sobat. Nah kita ukur sobat. Nah ini kabel setrum kita ukur. Nah kira-kira di sini sobat. Ini kita putusin di sini. Oh, nah ini karena ini kabelnya sudah kaku ya, kita bakar sobat
supaya gampang dikletek begitu. Tuh. Kemudian kita tekuk dikit sobat ujungnya ya, supaya timahnya lebih banyak begitu nanti. Tuh, nih dipas lubangin sobat ya, supaya kepala pius ini bisa diikat sobat. Nah begitu ya. Kemudian ini kita tekuk segini ya nih. Yang sebelah juga sama, kita tekuk sobat ya, supaya timahnya nanti banyak sobat ya, nyoldernya gampang. Tuh kita tekuk supaya timahnya lebih megang gitu sobat. Tuh. Kemudian kita siapkan ini selongsong bakar yang 1 mili sobat ya nih. Ini untuk nutup kaki pius sobat, supaya tidak konslet ya. Kita masukkan ke sini. Tuh. Nah, kalau sobat tidak memiliki selongsong yang 1 mili sobat, coba sobat gunakan kabel ini sobat nih. Dalamnya dibuang ya, serabutnya dibuang, kemudian untuk menutupi kaki pius begitu ya. Paham ya? Serabutnya dibuang. Ya, selongsong 1 mili, kemudian kita kasih selongsong yang 3 mili sobat. Nah, ini selongsong 3 mili. Ini untuk menutup solderan ya, sedikit saja sobat. Nih, kira-kira 1 cm lebih dikit lah. Tuh. Ya, langsung kita pasang sobat. Ini kabel yang kita putusin, kita kasih timah dulu nih. Tuh. Kemudian kaki-kaki piusnya juga kita kasih timah supaya mudah disolder sobat ya. Waktu nyolder pius jangan terlalu lama sobat, karena kalau ini solder kena pius sehingga piusnya panas, nanti dia putus sobat ya. Jadi cepet aja nyoldernya, cepet aja sobat. Tuh. Oke. Kemudian ini selongsongnya kita masukkan ke sini. Tuh. Kita solder ke kabel biru yang menuju ke dinamo. Bolak-balik sobat ya, nggak masalah tuh. Jadi pemasangan pius kakinya boleh bolak-balik sobat, karena ini untuk melewati arus saja ya, ini melewati arus saja. Nah, yang satu lagi sobat, ini yang satu lagi, karena ini pendek sobat, ini pendek ya, nggak nyampe tuh. Karena ini model kabelnya nggak bisa ditarik sobat, ini kabel mati ya tuh, nggak bisa ditarik tuh. Untuk itu ini kita sambung sobat. Ya sobat, siapin kabel kecil aja nih sobat nih. Ini ujungnya kita tekuk supaya timahnya lebih banyak sobat ya tuh. Nih kita kasih timah dulu. Oke. Kemudian kita solder ke kaki pius ini. Ini untuk nyambung aja sobat ya, karena kurang panjang nih. Ya, jangan terlalu lama sobat ya, nanti piusnya putus karena ini panas ini. Saya menggunakan solder yang 60 watt sobat ini, 60 watt. Kemudian timahnya adalah ini. Nah, ada tulisan plug cord solder wire gini sobat. Dia sudah mengandung plug ya. Tuh. Nah, jadi ini kita sambung sobat ya tuh, kita sambung supaya nyampe ke kabel strum warna biru nih. Kita ambil isolasi kertas, kita potong sedikit saya sobat nih. Kemudian kita belah 2. Tuh. Kita gabung. Tuh. Kemudian kita tempel di bawah sini sobat. Nah gitu ya. Ini selongsong yang 3 mili untuk menutupi solderan sobat ya tuh. Oke, nah ini kepalanya sobat ini tuh ya. Ini kepalanya pas di lubang untuk pengikat sobat.
Nih kita masukkan dulu ke sini ya, kemudian kita jepit sobat kepalanya ya, tuh ya, jadi gitu ya, tuh kita jepit ya, kita jepit pakai tali tis. Oke. Nah selanjutnya ini kita ukur sobat, yang kabel putih nih, ini kabelnya tambahan sobat ya, mau kabel warna apa aja nih ya, soalnya kalau pemula tuh warna kabel suka ditanya kenapa pakai putih ya, terserah sobat, mau putih mau hitam sama aja. Ini kabel penyambung aja ke sini sobat nih ya, kita ukur sobat, biar ke sini dulu nih, biar ke sini dulu, jadi nggak terlalu tegang deh ya kabelnya. Kemudian kita ukur begini sobat, nah seginilah tuh ya, kita kletek tuh, kita pelintir, yang biru juga kita kletek ya, kita pelintir tuh. Untuk sambungan kabel kita pakai isolasi bakar ini sobat ya, isolasi bakar 3 mili. Paham lah ya, kita kasih timah. Kalau sobat nggak punya selongsong bakar ya terpaksa pakai isolasi ya, isolasi kertas sobat ya, jangan isolasi yang plastik ya, isolasi kertas. Ini kita tutup sambungan kabelnya tuh, kita bakar. Oke tuh ya, sampai di sini salah sobat, ini kita lepaskan lagi nih karena kita memasukkan selongsongnya ya. Nah kita lepaskan lagi tuh ya, nggak apa-apa lah, ini kita masukkan nih sobat selongsongnya untuk menutupi solderan tuh ya, masukkan lagi, kemudian kita solder lagi sobat ke sini ya, nyolder jangan terlalu lama, nanti fuse-nya putus sobat. Tuh ya, ini saya menggunakan 60 watt ya, jadi gacor gitu sobat. Kita tutup ya, kemudian kita ikat sobat. Nah begitu. Nah di sini bebas, di sini kita ikat. Ya, ini dia jadinya tuh. Ya, cari lubang yang tidak ada kawat lilitannya sobat ya. Nanti kalau ada kawat lilitan ketarik dan putus ya. Jadi cari lubang yang bebas dari kawat-kawat lilitan ya tuh. Aman. Ini sudah disambung. Ini kabel kapasitor kita ikat lagi sobat. Nah jadi begitu ya. Nah ini tuh, nih kita rapikan sobat. Nah begitu tuh ya, kita ikat lagi di sini bebas ini nih. Oh ya, satu lagi di sini boleh. Nah ini juga bebas ya, supaya rapi sobat ya. Tuh ya, ngikatnya jangan terlalu kuat sobat tuh, jadi udah tuh. Jadi tutorialnya adalah real sobat ya, tidak di bikin-bikin ya, ini real sobat. Jadi maksud saya kalau sobat mengikuti sesuai dengan arahan di tutorial maka berhasil sobat, maka berhasil. Nah ini fuse sobat di sini. Nanti kalau fuse ini putus tinggal dibuka di sini sobat nih, di sambungan sini buka, dipasang lagi ya. Ini model saya sobat. Kalau model dari pabrik kita harus bongkar ini sobat, harus bongkar selongsong ini ya. Tuh terakhir kita tes lagi sobat. Ini kita arahkan tetap ke 2K ya, ke 2K ya, untuk DT9205. Kita cek dari kabel biru, kabel setrum ke speed 1 abu ya, tersambung. Speed 2 oranye tersambung, speed 3 merah tersambung. Kemudian dari setrum warna biru untuk Miyako Ori sobat ya. Dari setrum kita cek ke kapasitor. Nah ini adalah kapasitor running sobat, nilainya short ya.
Kenapa? Karena kabel kapasitor running ini dengan kabel biru satu jalur, yang sebelahnya nilainya tinggi sobat. Ya, dengan demikian tersambung semua, dipastikan dinamo ini sempurna sobat. Baik sobat, sekarang kita masukin ke tutupnya. Ya, tadi sudah saya elap nih pakai tisu dan bensin gitu ya. Kemudian di dalam bushingnya juga kita bersihin ya, kita bersihin tuh, kita putar-putar begitu. Tuh. Ya, ini sudah. Ya, coba kita masukkan ke bushingnya ini bagian belakang. Kemudian kita goyang kiri kanan. Nah, ini padat sobat ya, padat ya. Dengan demikian bushing dan asnya masih bagus sobat. Ya, bushing dan asnya masih bagus nih. Depan juga kita tes yang depan ini, apakah bushingnya masih bagus. Nah, gitu, kita goyang kiri kanan atas bawah. Nah, dia masih padat sobat ya. Masih padat berarti bagus ya. Goyang kiri kanan atau atas bawah sobat ya. Nih. Nah, dia masih bagus sobat, masih padat. Dengan demikian as dan bushingnya masih bagus sobat. Jadi banyak pertanyaan dari sobat kita. Pada saat belum di on kan, putaran as ini normal ya atau loncer. Tapi kenapa setelah ditekan speed 1 atau 2, 3, maka dia macet sobat. As rotor ini macet. As rotor ini macet. Kenapa? Karena bushingnya goblak sobat. Bushingnya goblak atau asnya yang sudah aus ya, sehingga posisi as rotor ini adalah goblak sobat, goblak ya. Nah, kalau dia posisinya goblak, maka dia akan nyangkut di dalam lubang keren ini ya, atau lubang stator ini. Nah, saya ilustrasikan begini sobat. Nah, apabila bushing atau asnya yang goblak sobat, atau yang aus, maka posisi rotor ini, besi rotor ini akan menyenggol ke lubang stator ya, lubang keren, sehingga dia nyangkut sobat. Nah, begini, kalau goblak dia akan miring begitu sobat. Nah, miring begitu, kemudian dia nyangkut. Nah, ini keras nih, kalau saya putar keras nih, tuh keras. Harusnya dia posisinya di tengah ya, atau center ya, sehingga putarannya normal. Untuk itu segera sobat ganti bushing depan dan bushing belakang ya, dua-duanya diganti. Kemudian asnya juga diraba sobat. Apabila asnya nih aus atau goblak ya, asnya diganti baru sobat ya. Nah, cara mengganti as rotor ini ada di dalam konten saya sobat. Ya, langsung kita pasang sobat. Kita pasang, ini saya menggunakan grease ya, grease yang Nico grease ini sobat. Sedikit saja sobat, kita masukkan ke dalam lubang bushing ini tuh. Tuh, di dalam lubang bushing kita putar-putar merata. Kemudian ini ring sealnya kita majukan ke depan begitu. Di antaranya kita kasih grease sobat ya, kita kasih grease. Di antara ring sealnya kita kasih grease. Nah, ini kita dorong tuh. Ya, kita kasih lagi. Ya, kita dorong lagi. Ya, kita kasih lagi. Ya, kita dorong lagi. Nah, begitu. Jadi di antara ring sealnya kita kasih grease sobat. Ya, saya menggunakan Nico grease ini sudah lama sobat ya, sekitar 3 tahun gitu ya, dan hasilnya cukup memuaskan sobat. Ya, kalau tanya belinya di mana, saya beli di toko online sobat, murah ya. Ini ring sealnya kita majukan dulu ke depan gitu. Ya, kita dorong tuh. Ya, di antara ring sealnya kita kasih grease sobat. Kita dorong lagi ke depan tuh. Ya, kemudian depannya ya sedikit tapi rata sobat ya. Tuh, oke.
Kemudian yang kedua saya menggunakan ini sobat, ini adalah oli subbreaker motor ya, warna merah. Ini kita kasih di kapas-kapasnya sobat ya, tuh ya, di kapas-kapasnya kita kasih sedikit saja. Kemudian di dalam busingnya kita kasih 2 tetes tuh. Ya, di kapasnya kita kasih sedikit saja. Kemudian dalam busingnya 2 tetes. Oke. Kemudian di asnya kita kasih 2 tetes, 2 tetes, 2 tetes, di baliknya 2 tetes. Oke, sip. Ya, mulai kita masukin sobat ini kabelnya. Kita lihat ini ada lubang kabel, kita masukkan ke sana. Kita tarik terus ke atas kabelnya tuh. Kita tarik terus ya, kita masukkan. Oke tuh. Nah, di dalam sana bebas sobat ya, tidak ada halangan ya. Kemudian ini kita masukkan ke sana bagian belakang, putar masuk. Nah gitu ya, bagian depan tuh ya, rapat semua tuh. Oke ya, kemudian ini banyak minyak ini kita lap di sini sobat, supaya tidak menangkap debu ya. Dia harus tetap kering di luar dinamo ini. Oke ya, kita baut ya. Bautnya boleh dari depan, boleh dari belakang sobat ya, sama saja. Kita masukkan. Sekarang kita kencangkan menyilang sobat, dari sini kemudian menyilang ke sini. Oke, dari sini. Oke, menyilang ke sini. Oke, kita pasang pennya nih. Oke, tuh. Ya, ini kalau kita putar sobat, ini masih rada seret ya. Kalau kita putar masih rada seret. Kenapa? Karena saat kita baut sobat, maka posisi busing depan dan busing belakang kurang center ya, atau tidak lurus ya. Untuk itu rumusnya adalah kita ketok sobat. Bagian depan asnya kita ketok ya. Kita lihat kira-kira dia miringnya ke sini. Nah, dari sini 1, 2. Nah, loncer sobat. Apabila dirasakan kurang loncer, yang belakang juga kita ketok sobat. Nah, dari sini 1 ya, maka tambah loncer sobat ya. Kemudian toleransi maju mundurnya as ini ada tuh ya, tuh nih lihat. Nah ya, 1 sampai 2 mili sobat maju mundurnya as tuh. Oke. Apabila terlalu seret sobat, dikurangin ring sealnya ya, ring sealnya kita kurangin ya, supaya ada toleransi maju mundur. Oke ya, kita pasang ini gearbox sobat. Kita lap dulu ya, supaya bersih dari debu-debunya nih tuh. Kemudian kita putar sobat, ini kita masukkan dulu ya, kita tekan, kemudian ini kita tarik. Nah begitu tuh, kita tarik, kita tekan, kemudian kita putar sobat, supaya dia loncer ya. Nih, putaran kepala gearboxnya harus loncer sobat. Kalau terasa seret atau berat sobat, tinggal dibuka bautnya ini. Kemudian di dalamnya kita kasih pelumas sobat ya, kita kasih pelumas di dalam lubang ini sobat, lubang asnya ya, kita kasih pelumas supaya loncer begitu. Kemudian ini kepala gearboxnya kita taruh di sebelah kanan sobat, di sebelah kanan. Nah begini ya, tuh di sebelah kanan ya, kita pasang di sini, kita baut sobat. Ini bautnya pendek sobat ya, jangan terlalu panjang sobat, nanti dia mentok ke lilitan ya. Diperhatikan sobat, jangan terlalu panjang, nanti mentok ke kawat lilitan begitu. Ya cukup dulu. Ini yang agak pendek 2 sobat, yang agak pendek ini 2.
Ya, kemudian yang rada panjang dikit ini untuk pengikat ini sobat. Nah, ini adalah di sini ya. Ini kita taruh begini. Tuh. Ya, kemudian ini kabel kapasitor kita taruh di sebelah kanan begini, di sebelah kanan tuh. Kemudian ini kita ukur sobat, supaya dia masuk ke lubang sini ya, lubang baut sini. Nah, kita ukur saja tuh segitu ya. Ya, kita pasang baut. Kita kencangkan cukup saja sobat, jangan terlalu kuat ya, karena ini plastik ini. Takutnya pecah. Oke, tuh. Kita putar. Nah, dia tetap ringan sobat ya, dia tetap ringan asnya ya. Apabila terasa berat sobat, tinggal dikendorin ya, baut-baut ketiga ini dikendorin ya, supaya dia tetap ringan putaran asnya ya. Tuh, kepala gearbox tetap kita taruh di sebelah kanan sini sobat, sebelah kanan ya. Ya, selanjutnya kita pasang kapasitor sobat, nilainya 1,5 mikro, 1,5 mikro, 400 volt ya. Selektor kita taruh di 2 mikro aja sobat ya, di 2 mikro. Kenapa? Karena ini nilainya 1,5 sobat. Kemudian ini probnya kita pindahkan yang merah ke kiri begitu ya. Tuh. Kita cek apakah ada 1,5 mikro ini. Ya, probnya bolak-balik nggak masalah. Kita cek. Ya, ada 1,4. Ya, masih bagus sobat ya, masih bagus. Nih. Oke, tuh. Kalau pemasangan kapasitor di mana aja sobat ya, yang penting tidak mengganggu tutupnya ya, tidak mengganggu tutup dinamo. Mau begini, mau ke atas silahkan sobat, nggak masalah. Nah, ini kita potong aja segini. Ya, kita ambil selongsong bakar yang 3 mili sobat, kita potong ya sedikit saja lah begitu. Tuh, masukkan ke sini. Kita masukkan selongsong bakarnya 3 mili sobat. Kemudian kita pasang ke kabel kapasitor dari dinamo sobat. Bolak-balik tidak masalah, bolak-balik oke. Tuh, kita bakar. Ya, sedikit saja oke. Ya, selanjutnya kita betulin ini sobat nih, kenop daripada saklar speed ya. Nih. Tuh. Karena tadi saklar speednya patah sobat ini. Patah ya di bautnya, di dudukan bautnya, jadi kita ganti yang baru sobat. Kemudian ini knopnya sobat, kita gunakan knop mesin cuci sobat ya, knop mesin cuci yang modelnya kayak begini sobat nih. Ya. Nah, kemudian nanti ini kita masukkan ke sini sobat. Nah, gitu ya tuh. Ya, kita buka dulu sobat ya, supaya sobat lebih paham. Ya, ini adalah saklar speed sobat. Nih. Jadi kupingnya ini sejajar ya, sejajar dengan baut, dengan lubang baut ini berarti 0 sobat. Kalau ke kanan 1, 2, 3, kemudian 0 lagi sobat. Nah, jadi 0 begini posisinya ya tuh. Nih. Ya, jadi kuping ini sejajar dengan lubang baut itu 0. Nah, kemudian ini sobat nanti dia masuk ke lubang ini sobat nih, ke lubang sini ya nih. Nah, tuh, pas ya. Kalau lubangnya kurang gede ya digedein sobat ya, digedein lubangnya. Kalau ini pas nih tuh. Oke. Ya, ini kita pasang dulu. Kita pasang madepnya begini sobat. Nah, begini ya. Jadi tarikannya sebelah kiri. Kemudian untuk kabel speed sebelah kanan gitu ya. Jangan terbalik. Oke, kita kencangkan begitu, cukup saja. Nah, ini posisi 0 sobat. Ini posisi 0 ya. Tuh lihat tuh. Kalau kita taruh ini, nah dia ke speed 1 sobat madepnya ya tuh.
Untuk itu kita supaya ke nol sobat, begini, supaya begini, ini kita coak sobat di bawahnya. Nah ini, ini kita coak ya. Kita bikin coakan seperti ini sobat, seperti coakan ini ya nih. Ya nih, dengan kawat kita panasin, kemudian kita bikin coakan sobat ya. Saya menggunakan gas ini kita masukkan tuh. Setelah dia masuk, kita putar ke kanan sambil ditekan. Oke, tuh. Kita nyalakan. Oke, tuh. Ya, kemudian kita bikin coakan di sini sobat. Jadi nyilang sobat ya, nih. Jadi nyilang ke sini ya. Mau nyilang begini. Oke, tuh. Ya, begitu sobat tuh. Ya, kita matikan dulu gasnya. Oke, coba kita masukkan begini. Ya, tuh. Ya, masuk sobat tuh. Oke, tuh. Ya, sip tuh. Jadi dia menghadap ke nol ya. Coba ini kita tarik. Ya, 1 nih ke angka 1, ke angka 2 dan 3 0. Oke. Jadi begitu sobat ya, menggunakan knop mesin cuci sobat. Menggunakan knop mesin cuci cocok untuk mengganti knop daripada kipas angin ya. Oke. Ya, sekarang kita masukkan sobat. Nih kabel dari dinamo kita masukkan ke sini. Ya, kemudian ini kita masukkan leher dinamonya ke sini. Tuh. Ya, lalu kita kunci di sini. Ya, tuh sudah mengunci. Kemudian dia putar kiri kanannya ringan ya, tuh. Oke. Ya, jadi kalau terasa berat sini sobat ya, ini kita kendorin ya, skrupnya ya, kita kendorin dikit. Langsung kita pasang di sini sobat. Saya ulas lagi. Ini speed 1, di tengah speed 2 dan kanan speed 3 sobat. Speed 1 yang dekat dengan kabel dari colokan sobat ini. Di atas kabel colokan masuk, kemudian speed 1 di kiri. Di tengah speed 2 dan kanan speed 3. Ya, speed 1 adalah abu. Tuh. Speed 2 kuning, speed 2 di tengah, dan speed 3 adalah di sebelah kanan sobat ya. Jadi begitu sobat ya. Kemudian di atas ini sobat, nih di atas ini adalah kabel dari colokan sobat, ini dia ya. Kita pasang di sini sobat, nih sebelah atas begini. Nah, kemudian dua kabel dari colokan ini yang mana sobat ya, bolak-balik ya, kita masukkan ke sini sobat, ke saklar 0 ya. Nih, satu ke saklar 0 di sini. Oke. Nah, ini karena saya menggunakan solder yang 60 watt sobat ya, jadi panas banget ini. Tuh, jadi keringnya juga lama ya, keringnya lama tuh. Ya, kemudian satu kabel dari colokan sobat yang coklat ini kita gabung ke kabel setrum sobat dari dinamo, yaitu warna biru nih ya. Kemudian kita tutup pakai las dop. Ya. Oke, sip tuh. Ya, jelas sobat ya nih. Ini dari dinamo ada kabel biru, kabel setrum, kita gabung ke kabel salah satu dari colokan ya, ini warna coklat. Kemudian dari colokan ini yang biru ke saklar 0 sini. Tuh. Kemudian speed ya biasa sobat, abu speed 1 kiri. Kemudian di tengah kuning speed 2 dan speed 3 merah sebelah kanan sobat. Ya, coba sekarang kita tes pakai apometer sobat. Ya, kita tes pakai apometer.
ke 2K atau 2000 ohm ini. Kalau 200 ohm nggak ngangkat sobat ya, karena nilai hambatan di dinamo itu di atas 300 ya, 300 ohm. Jadi kita pakai yang di atasnya 200 adalah 2K atau 2000 ohm untuk DT9205A. Nih, ini colokan. Kita tes. Ya, speed 1, speed 2, speed 3, 0. Oke, sempurna sobat. Baik sobat, selanjutnya kita tutup dulu sobat. Nah, begitu. Tuh. Ya, tuh. Kemudian kita tutup begini. Ya. Kita pasang skrup. Ya, kita kencangkan sobat. Oke. Oke, sip. Nah, begini. Ya, kemudian ini besi tarikan gearbox kita pasang ke sini. Oke, kita kendorkan sobat supaya ada toleransinya ya tuh. Oke. Kita tes pakai listrik sobat. Kita colokan ke listrik. Speed 1 kita tarik. Oke, berputar sobat tuh. Ya. Speed 2. Ya, speed 3. Ya, kemudian 0. Oke, selesai sobat. Selanjutnya kita pasang kedok dinamo, adalah ini sobat. Nah, ya, kita pasang di sini. Ya, kita kencengin cukup aja sobat ya, jangan terlalu kuat ya, karena ini plastik. Takutnya pecah gitu sobat. Oke, tuh. Kemudian kita tutup belakang. Ya, kita mulai dari bawah dulu sobat ya. Dari bawah kita masukkan, kemudian ke atas. Oke, tuh masuk. Ya, oke, sip. Nah, kalau sobat melihat begini ini belum masuk ya tuh. Ya, belum masuk tuh. Ini kita dongkrak sobat. Oke, tuh masuk dia. Kita dongkrak sambil ditekan. Oke, sip tuh. Ya, sudah masuk semua pen-pennya. Kita tutup jaring belakang. Ini sobat ya, lihat nih. Ini ada bentuk yang begini sobat. Ini. Kemudian di sini ada yang begini ya bentuknya ya. Nah, ini sebelah atas sobat. Ini sebelah atas, kemudian ini sebelah bawah ya. Nih. Ini untuk masuk ini sobat. Nah, pen ini ya, nih. Ya, jadi begini. Nah, begitu sobat tuh. Kemudian kita tutup. Jadi kadang-kadang bagi pemula juga ini bingung sobat ya. Kalau ini nggak masuk begini sobat, nanti dia terbuka ya, kurang bagus ya, agak renggang begitu. Ya, kita kencangkan tuh. Kita pasang baling-baling. Ini ada coakannya, harus masuk ke pen ini ya. Nah, ini pen ini harus masuk ke pen coakannya. Ya, kita kunci, putar ke kiri sobat, putar ke kiri ya. Kalau buka, putar ke kanan ya. Ya, oke tuh. Kemudian kita tutup jaring depan. Nih, kita masukkan dari bawah dulu begini. Nih, kita urut ke atas begini sobat, terus. Ya, kita urut ke atas. Oke, masuk tuh. Ya, jadi dari bawah dulu sobat ya, dari bawah kemudian kita masukkan urut ke atas ya. Nah, kita kencangkan. Oke, selesai sobat tuh.
terakhir sobat, kita masukkan tarikan gearbox ini. Ini ada bautnya sobat ya, tuh. Ya, kita masukkan ke sini. Ya, kita putar sobat ya, diputar sambil ditekan sedikit sobat, ditekan sedikit ya. Nah, jadi masuk dia. Ya, terakhir kita tes pakai listrik sobat. Nih, kita colokan ke listrik. Speed 1. Oke, langsung berputar sobat. Tuh, kita tekan gearboxnya. Speed 2. Makin kencang sobat. Speed 3. Makin kencang lagi. Demikian sobat, tutorial kita bagaimana cara mengupgrade spool sobat ya, atau mengupgrade dinamo yang sebelumnya adalah kebocoran arus sehingga banyak bagian tutup dinamo yang terkena panas begitu ya. Karena kemungkinan di selongsongnya itu atau penutup sambungan kabel dan kawat lilitan terjadi kebocoran ya, karena korosi lah ya, karena sudah kena panas begitu. Kita upgrade, kita ganti selongsong baru dan disolder dengan solderan baru, dan mudah-mudahan arusnya tidak bocor lagi sobat. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.